Halo, saya Rizky Syaban Pratama. Kali ini saya mau kasih tahu berita-berita terupdate dari Kementerian BUMN dan produk-produk dari BUMN. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. Berita yang pertama yaitu Kementerian BUMN kembali menggelar BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit atau BCAMS di tahun yang ketiga. Ajang BCAMS 2023 mengusung tema Bawa Indonesia ke Panggung Dunia. Gelaran ini sebagai bentuk apresiasi Kementerian BUMN atas kinerja praktek komunikasi dan TJSL yang berkelanjutan dari seluruh korporasi BUMN yang dilaksanakan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Kamis 9 Maret 2023. Perhelatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai campaign media, baik media massa maupun media sosial dan juga update knowledge tentang TJSL berkelanjutan yang selaras dengan komitmen Kementerian BUMN untuk terus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga BUMN. Dihadiri oleh lebih dari 2.000 millennials BUMN, jajaran direksi BUMN, corporate secretary BUMN, dan juga praktisi komunikasi dan berkelanjutan. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir berpesan untuk seluruh insan BUMN agar berbicara sesuai dengan fakta. Pada malam anugerah BCAMS 2023, diumumkan pemenang untuk beberapa kategori yang terbagi atas dua bidang, yaitu bidang communication dan juga bidang sustainability. Penilaian untuk setiap kategori dilakukan oleh tim juri yang sudah mumpuni dalam bidangnya. Ada Maudy Ayunda dan Reisa Broto Asmoro untuk juri bidang communication. Sedangkan untuk bidang sustainability, yaitu ada Bang Andi F. Noya dan juga Juniati Gunawan yang duduk sebagai tim juri. Maudy Ayunda sebagai tim Dewan Juri menyampaikan bahwa penilaian perlombaan BCAMS 2023 ini bersifat independen dan transparan, serta menjamin bahwa penilaian ini benar-benar objektif. Selain corporate communication, tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL juga menjadi pokok bahasan di mana disampaikan oleh Bapak Erick Thohir. Dalam acara BCAMS 2023 ini, beliau men-challenge dalam hal sustainability agar program yang berkelanjutan bisa diterima di masyarakat dan juga menjadi solusi untuk masyarakat dan juga untuk BUMN. Berikut kami informasikan daftar pemenang dalam BCAMS 2023. Bidang communication, Best of the Best bidang communication yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sosmed Campaign yaitu PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Media Relation Management yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. Internal Communication Implementation yaitu PT Pertamina Persero. Corporate Communication of the Year yaitu Wijaya Laksana dari PT Pupuk Indonesia Persero. Content Creator yaitu Cahyaningrum Argayanti Wijanarko dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Best SMR yaitu Yani Tarmida dari Perum Bulog. Best SMR Perusahaan BUMN yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Best Exposure of the Year atau AXET yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Best Keterbukaan Informasi Publik yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. Stakeholder Management yaitu PT Pertamina Persero. Corporate Secretary of the Year Bapak Ayestika Oriza Gunarto dari Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Favorite Corporate Communication of the Year yaitu Gregorius Adi Trianto dari PLN. Selanjutnya pada bidang sustainability yaitu Best of the Best pada bidang sustainability diraih oleh PT Pertamina Persero. Kemudian SME Development yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. CID Pendidikan, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, CID Kesehatan, PT Bank Mandiri Persero Tbk, CID Lingkungan, PT Pegadaian, CSV, PT PLN Persero, TJSL of the Year, PT PLN Persero. Local Heroes yaitu Sri Setyaningsih dari PT Pertamina Persero, Best Millennial TJSL dari PT Bank Mandiri Persero Tbk, Best BUMN TJSL yaitu PT Pertamina Persero, Rumah BUMN of the Year, Rumah BUMN Balikpapan dari PT Pertamina Persero. Fasilitator Rumah BUMN of the Year yaitu Agung Yuda dari PT PLN Persero. Sekali lagi, saya ucapkan selamat untuk para pemenang BCAMS 2023 dan jangan lupa persiapkan diri untuk mengikuti BCAMS di tahun yang selanjutnya. Sampai jumpa tahun depan. Berita yang kedua yaitu Kementerian BUMN kembali mengadakan program Relawan Bakti BUMN batch yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 10 Maret 2023.
Program Relawan Bakti BUMN serentak diadakan di 10 lokasi di seluruh Indonesia dengan menghadirkan 108 relawan yang merupakan pegawai Kementerian BUMN dan pegawai BUMN dari 21 BUMN dan anak perusahaan. Berikut 10 lokasi pelaksanaan program Relawan Bakti BUMN. Bakti BUMN untuk Palembang, Sumatera Selatan, Batam, Kepulauan Riau, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Borobudur, Jawa Tengah, IKN Nusantara, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jatiluhur, Jawa Barat, Banyuwangi, Jawa Timur, Makassar, Sulawesi Selatan. Program Relawan Bakti BUMN ini merupakan sebuah kegiatan kolaborasi BUMN dalam rangka implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari BUMN untuk Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai BUMN dari seluruh unit untuk ikut serta secara sukarela pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN, baik yang ada di BUMN-nya masing-masing maupun lintas BUMN. Terima kasih untuk kontribusi para insan BUMN yang sudah terlibat, dan untuk yang belum beruntung, coba lagi ya. Semangat! Selanjutnya kita masuk ke 5 produk BUMN. Berita yang pertama yaitu bencana kebakaran pipa Pertamina Depo Pelumpang yang terjadi pada 3 Maret 2023 yang lalu masih menyisakan luka mendalam bagi para korban yang terdampak. Untuk itu, PT Pertamina Persero selaku pemilik Depo Pelumpang bersama dengan Kementerian BUMN bergerak cepat tanggap bencana kebakaran tersebut. Selesai pemadaman di Integrate Terminal Jakarta, Pertamina langsung fokus memberikan penanganan terbaiknya bagi korban dan juga warga yang terdampak. Bantuan mulai disalurkan ke posko-posko tanggap darurat berupa makanan, air mineral, dan juga alas tidur. Penanganan seluruh biaya pengobatan korban juga menjadi komitmen Pertamina. Terhitung 11 Maret 2023, PT Pertamina Persero telah menyalurkan bantuan sebesar 1,72 miliar rupiah untuk korban kebakaran Depo Pelumpang. Direktur Pertamina Ibu Nike Widiawati mengatakan bantuan sebesar 1,26 miliar rupiah atau 74% berasal dari Pertamina Group dan 451 juta rupiah atau 26% berasal dari BUMN. Biaya ini termasuk untuk biaya pemakaman, santunan duka, sampai dengan jenazah yang dikebumikan. Bantuan juga diberikan untuk membiayai hunian sementara dan kebutuhan harian dan mengganti barang-barang korban yang terbakar. Untuk fasilitas ini, Pertamina mengeluarkan biaya sebesar 5,6 juta rupiah untuk per kepala keluarga. Selain itu, para korban juga mendapat fasilitas nasi box yang diberikan setiap harinya. Secara bergantian, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dan juga Dewan Direksi serta manajemen Pertamina memantau kondisi korban terdampak ke beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta. Selain perhatian penuh perawatan pasien, Pertamina juga menyediakan tempat menunggu bagi para keluarga agar bisa mengikuti perkembangan kondisi secara langsung. Menurut Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, fasilitas yang dimiliki Pertamina, terutama jaringan rumah sakit, dianggap mampu untuk membantu penanganan korban pelumpang secara maksimal. Selain itu, Pertamina juga menggandeng kelompok ibu rumah tangga Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara untuk siagakan dapur umum sebagai penyedia makanan bergizi bagi kelompok rentan, seperti balita dan juga lansia di posko Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA. Semoga bantuan yang telah diberikan Pertamina dapat memberikan manfaat yang dimaksimalkan untuk memfasilitasi kerugian yang dialami korban kebakaran pipa depo Pertamina Pelumpang. Dan semoga seluruh proses penggantian kerugian serta pemulihan korban dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mengobati duka yang telah dirasakan. Berita selanjutnya datang dari Motul Film Superbike World Championship atau WSBK Indonesian Round 2023 selesai digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 sampai dengan 5 Maret 2023. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, yaitu perusahaan pengembang dan pengelola kawasan pariwisata di Indonesia yang merupakan member Injourney Group, bersama dengan Mandalika Grand Prix Association, sangat bergembira 3 hari penyelenggaraan WSBK Indonesia Round tahun ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa gangguan yang berarti.
Juara bertahan WSBK, pembalap Aruba IT Racing Ducati, Alvaro Bautista, berhasil mencatatkan kemenangan beruntun di 2 race di ajang WSBK Mandalika 2023. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria menambahkan, WSBK Indonesia Round 2023 diselenggarakan berjarak 4 bulan dari race sebelumnya pada November 2022. Dengan persiapan yang matang, kami berhasil menyelenggarakan event ini dengan baik. Bahkan, jumlah audiens yang hadir di sirkuit dalam 3 hari ini mencapai 59.251 penonton. Jumlah audiens tersebut meningkat sekitar 14,76% dari audiens atau total penonton pada tahun 2022 yang lalu sebanyak 51.629 orang. Mandalika Racing Series 250cc juga dihadirkan sebagai supporting class pada event WSBK. Mandalika Racing Series adalah event kejuaraan nasional balap motor sport bike untuk kelas 150cc, 250cc, dan juga 600cc yang hadir kembali setelah vakum selama hampir 4 tahun. Keluar sebagai yang tercepat di Mandalika Racing Series kali ini adalah Reza Danika Arens, pembalap Astra Honda Racing Team. Event WSBK 2023 juga melibatkan banyak talenta lokal, baik sebagai volunteer, pengisi acara, maupun UMKM yang berjualan selama event berlangsung. Total ada sebanyak 1.621 volunteer asal Nusa Tenggara Barat yang membantu penyelenggaraan WSBK Mandalika 2023. Selain itu, tahun ini WSBK 2023 juga mengangkat sisi budaya lokal dari NTB. Berkolaborasi dengan Mandalika GP Series dan pemerintah Provinsi NTB, ITDC MGPA juga kembali menggelar Lombok Sumbawa Fair sebagai side event WSBK 2023 di The Mandalika yang menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan budaya tradisional, dan konser musik. Budaya lokal NTB berupa pagelaran budaya Inen Gumi juga hadir pada upacara pembukaan di Starting Grid Pertamina Mandalika. Sementara pada paddock show yang biasanya hanya diisi dengan penyerahan trofi pemenang, tahun ini juga diisi dengan pertunjukan tarian lokal NTB dan DJ Disco Pantera. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga menggelar Karnaval Budaya Mandalika 1 hari sebelumnya untuk menyambut gelaran WSBK 2023. Karnaval ini melibatkan masyarakat dan juga siswa-siswi SMA dan SMK ragam budaya Pulau Lombok. Menutup WSBK tahun 2023, Lombok Sumbawa Fair menghadirkan penampilan band rock Jamrut, Wet Band, Abi Summer, The Datu Tanaman Kaktus. Wah, seru banget ya kegiatan WSBK Mandalika 2023. Semoga pariwisata di Lombok makin terus dikenal di mancanegara. Berita berikutnya datang dari Waskita Karya. Satu lagi karya Waskita dalam membangun tempat ibadah yang prestisius dan menjadi kebanggaan masyarakat di Bali, yaitu perlindungan kawasan Suci Pura Agung Besakih yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Setelah kurang lebih 1,5 tahun dibangun, akhirnya perseroan menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur perlindungan kawasan Suci Pura Agung Besakih. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pura yang suci ini harus kita jaga, harus kita rawat dengan penuh hormat sehingga umat Hindu dan pengunjung yang datang ke Pura Agung Besakih bisa merasakan aura kesuciannya. Karena dengan terjaganya kesucian, terjaga kebersihan, terjaga kerapian, sekaligus menjadi tempat yang indah. Turut hadir juga mendampingi Presiden Joko Widodo, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung, Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, serta Presiden Direktur Waskita Karya, Bapak Destiawan Suwaryono. Sementara itu, menurut Presiden Direktur Waskita Karya, Bapak Destiawan Suwaryono, selain membangun kawasan perlindungan kawasan Suci Pura Agung Besakih untuk beribadah, perseroan hingga saat ini juga telah membangun dan merenovasi tempat-tempat ibadah yang prestisius seperti Masjid Istiqlal di Jakarta, Masjid Baitur Rahman di Aceh dan Semarang, serta Masjid Syekh Sayyid di Solo. Waskita juga tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek yang prestisius dengan tepat waktu dan juga berkualitas. Nah, untuk Sobat BUMN yang datang berkunjung, ayo kita jaga bersama kesucian dari Pura Agung Besakih. Sobat BUMN tahu nggak sih kalau PT KAI Indonesia Daerah Operasi 9 baru saja meluncurkan kereta yang keren loh. Kereta apa aja sih? Namanya Kereta Rel Klinik dan Rel Library yang terdiri dari 4 kereta dan melintas di wilayah Daerah Operasi 9 Jember.
Kerennya lagi, kereta ini khusus memberikan layanan kesehatan dan juga perpustakaan di atas kereta api. Rail Library adalah layanan perpustakaan di atas kereta untuk taman baca anak-anak sekolah, edukasi tentang perkereta-apian, sosialisasi keselamatan perjalanan, dan juga vandalisme kereta api. Sedangkan Rail Clinic adalah layanan kesehatan di atas kereta bagi masyarakat di sekitar Stasiun Kalibaru dan Stasiun Ketapang, Banyuwangi. Menurut Vice President CSR PT KAI, Bapak Tatang Kusdiman, adanya kereta api khusus di wilayah daerah operasi 9 Jember, Banyuwangi, sesuai dengan penugasan dari Kementerian BUMN. Kegiatan peluncuran kereta PT KAI ini bersamaan dengan kegiatan bakti BUMN bersinergi dengan PT PN 10, 11, dan 12 dari tanggal 7 sampai 10 Maret 2023. Kegiatan ini dibuka dengan penanaman pohon secara simbolis di sekitar Stasiun Kalibaru. Pembagian 600 kacamata untuk siswa-siswi SD dan SMP, dan juga pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan kereta kesehatan Rail Clinic dengan keterlibatan 35 kru Rail Clinic dari berbagai profesi kesehatan. Suksesnya rangkaian program relawan bakti BUMN ini sesuai dengan komitmen Kementerian BUMN untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan demi membangun Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Sobat BUMN, pasti udah siap-siap mau mudik nih jelang Lebaran 2023. Terutama untuk pemudik ke daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Jangan khawatir, Adikarya punya update menarik buat kalian jelang arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah. Adikarya optimis dapat berkontribusi dalam kelancaran arus mudik Lebaran dengan menjamin operasional 3 infrastruktur yang dikerjakannya, yaitu melalui penyelesaian ruas tol Cisumdawu, menjalankan tol Solo-Yogyakarta secara fungsional, dan penyelesaian Bandara Mentawai, tol Cilenyi-Sumedang-Dauan atau Cisumdawu dengan ruas sepanjang 62,60 km ditargetkan sudah dapat digunakan saat mudik dan arus balik Lebaran. Ruas tol ini akan berperan sebagai alternatif perjalanan dari Bandung menuju Kertajati dan sebaliknya. Sementara itu, untuk jalan tol Solo, Yogyakarta, Kulon Progo akan difungsionalkan tanpa tarif selama mudik Lebaran 2023 untuk seksi 1 tahap 1.1 Kertasura, Klaten. Adapun proyek yang terbentang sepanjang 22,3 km tersebut akan rampung pada akhir 2023 mendatang. Terakhir, pengerjaan Bandara Mentawai yang terletak di Sumatera Barat juga diprioritaskan untuk selesai agar dapat mengakomodir lalu lintas mudik Lebaran tahun 2023. Selain dari pengerjaan 3 infrastruktur tersebut, Adikarya juga tengah dalam proses perampungan ruas tol lain, yaitu tol Sigli Banda Aceh dengan target penyelesaian tahun 2023 ini. Nah, Sobat BUMN, mari kita doakan kelancaran dari pembangunan infrastruktur strategis dari Adikarya ini, agar dapat segera beroperasi dan membantu akses lalu lintas mudik Idul Fitri 1444 Hijriah bagi Sobat BUMN dan juga masyarakat. Demikianlah berita dan produk terbaik dari BUMN. Semoga minggu depan kita dapat menginformasikan kembali berita dan produk terbaik dari BUMN hanya di BUMN Flash News. Sampai jumpa.